Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta kesehatan kepada kita semua dimanapun kita berada. Tak lupa pula salawat serta salam kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen Ibu Popi Kaminia Jamil SCMSM yang telah memberikan kami untuk melakukan presentasi dalam rangka kali ini. Baiklah, presentasi kami berjudul Imbal Hasil yang diminta dan Biaya Modal. Kelompok kami tersusun dari saya sendiri, Aulia Irza Muhammad, Surya Dharma, Elvan, Arisa Putra, dan Rafis Aditya. Biaya modal. Apa itu biaya modal? Biaya modal adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan tingkat risiko yang berimbang. Dengan kata lain, biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost dan dana yang digunakan untuk investasi lain tersebut. Biaya modal dapat juga dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang atas biaya utang perusahaan serta klasifikasi modal atau cost of capital. Tujuan biaya modal. 1. Perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dia keluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. 2. Memaksimalkan akan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 3. Mempermudah penentuan keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis biaya modal. Biaya modal bisa dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut. 1. Biaya modal secara individu. Biaya modal ini terdiri dari biaya utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. 2. Biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung oleh biaya modal rata-rata tertimbang dari keseluruhan modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Selanjutnya, imbal hasil. Imbal hasil atau return adalah keuntungan yang diciptakan oleh instrumen investasi yang diberikan kepada investor pada periode waktu tertentu. Return dapat mencakup pendapatan dan keuntungan dari kenaikan harga. Umumnya, return dinyatakan dalam satuan persentase. Dalam reksadana, imbal hasil dapat dilihat dari perubahan nilai aktiva bersih atau disebut NAB reksadana. Imbal hasil yang positif menunjukkan NAB reksadana tersebut naik dibandingkan dengan saat pembelian. Sedangkan imbal hasil yang negatif menunjukkan penurunan NAB. Pengertian CAM. CAM adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pebisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Artinya, sebagai suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAM adalah salah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Di dalam metode ini juga dikenal sebutan risiko sistematik dan risiko spesifik atau risiko yang tidak sistematik. Dalam pelaksanaannya, CAM adalah satu metode pendekatan aset pricing yang sangat simpel. CAM juga bisa dijadikan sebagai suatu dasar acuan bagi para investor untuk mengetahui gambaran berbagai kejadian di pasar aset berharga yang memang cukup kompleks dan sangat sulit untuk dipahami. Sehingga ada banyak investor yang lebih memilih
metode CAM agar bisa menghitung return dari aset berharga yang dimilikinya. Asumsi CAM. CAM adalah suatu metode perhitungan yang menggunakan basis prediksi atau perkiraan. Untuk itu, model CAM mempunyai beberapa asumsi yang menjadi ukuran atau dasar dalam memprediksi suatu harga aset. Nah, asumsi dari CAM bisa digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung risiko sistematis atau market risk sebagai risiko dari suatu aset berharga. 1. Tanpa adanya dana atau biaya transaksi inflasi serta pajak penghasilan. 2. Investor bisa menanamkan modal yang berapapun jumlahnya. 3. Tidak adanya pajak penghasilan baik itu dalam mendekatkan capital gain atau dividen dari aset berharga. 4. Harga saham ataupun aset berharga tidak berpengaruh dengan kegiatan jual beli investor. 5. Seluruh aktiva nantinya bisa diperjualbelikan. 6. Perkenankan untuk melakukan kegiatan short sales. 7. Setiap investor bisa melakukan peminjaman dan penyimpanan aset dengan tingkat bunga yang sama dengan menggunakan tingkat borrowing rate dan risk lending. Risiko dan return. Modal CAM adalah pendekatan teori aset berharga yang lebih fokus pada return dan juga risiko. Dalam pelaksanaannya, mode CAM adalah metode atau cara yang digunakan oleh para investor karena mereka ingin memperoleh informasi terkait keuntungan maksimal yang bisa didapatkan oleh investor dengan memperhatikan angka return dan atau pengembalian. Tapi agar bisa mendapatkan keuntungan tersebut, terdapat risiko yang ditimbulkan dari keadaan dalam aset breaking. Risiko tersebut dikenal dengan risiko investasi yang akan dihadapi oleh setiap investor. Nah, beberapa termasuk dalam risiko investor yang bisa pertimbangkan CAM adalah sebagai berikut. 1. Market risk. Market risk merupakan risiko yang terdapat di pasar. Market risk pun sering disebut sebagai interest rate risk. Dalam pelaksanaannya, risiko pasar return mempengaruhi nilai investasi dan investor. 2. Default risk. Default risk adalah suatu risiko yang terjadi jika penjual aset ternyata tidak mampu membayar bunga dan juga biaya pokok aset. Pihak investor akan sangat mungkin mengalami default risk. 3. Inflation risk. Risiko inflasi dikarenakan adanya inflasi yang ditentukan akan menurunkan nilai aset berharga. 4. Currency risk. Risiko mata uang ataupun currency risk yang dipengaruhi oleh nilai aset karena adanya penurunan nilai tukar mata uang yang menjadi acuan dari adanya jual beli aset. Manfaat CAM. 1. Melihat hubungan risiko setiap aset. CAM digunakan bisa melihat gambaran dari risiko setiap yang lebih tepatnya dengan menggunakan CAPS. Maka yang tergambar suatu keadaan mana hubungan di risiko untuk setiap aset bisa dilihat dalam kondisi yang seimbang. 2. Memperkirakan hubungan risiko dengan return. CAM adalah salah satu yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return. Artinya, CAM bisa merefleksikan secara jelas berkaitan risiko dengan return yang diharapkan. Dengan menggunakan CAM, maka para investor. Baiklah, saya akan membacakan tentang istilah dalam CAM. Yang pertama, risk-free rate. Risk-free rate adalah return ataupun hasil dengan tanpa adanya risiko. Dalam pelaksanaannya, instrumen dari risk-free rate memiliki bentuk surat berharga pemerintah seperti surat utang, obligasi, atau investasi model lainnya. Notasi risk-free rate yang ada di dalam CAM adalah RF. Yang kedua, expected return. Expected return adalah return yang diinginkan oleh para investor
pada aset berharga yang dimilikinya. Notasi expected yang ada di dalam CAP adalah RE. Yang ketiga, return market. Return market atau tingkat pengembalian pasar di dalam CAP adalah tingkat pengembalian dengan berdasarkan tingkat fluktuasi indeks harga saham yang ada. Notasi dari return market pada CAP adalah RM. Yang keempat, beta. Karena metode CAP adalah suatu pendekatan yang bisa memperkirakan hasil, maka di dalam dikenal istilah beta. Beta adalah suatu cara mengukur tingkat keuntungan dari aset berharga atas return market. Jika nilai beta adalah 1 setiap 1% perubahan return pasar, maka nilai return sahamnya akan sama dengan return saham yang ada. Bila perhitungannya beta ternyata menunjukkan saham dengan nilai beta lebih dari 1, maka saham tersebut mempunyai risiko yang lebih besar daripada risiko rata-rata yang ada di pasar. Sebaliknya, bila suatu saham mempunyai nilai lebih kecil dari 1, maka saham tersebut mempunyai risiko yang berada di bawah rata-rata pasar. Sekian dari kelompok kami, semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang kurang dalam ditampilkan dan disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada tempat yang telah disediakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.